ketemu lagi sama Tina. Apa kabar? Buat kalian yang baru join sama kita, selamat datang ya di One It Indonesia. Nah, kali ini aku punya sesuatu yang sangat manis, beda daripada yang lain. Lihat kan, Mas di sebelah aku nih. Kenalan dulu, siapa namanya? Halo, nama saya Sandi. Halonya gini dong. Halo, nama saya Sandi. Nah, penasaran kan Sandi ini siapa? Sandi ini seorang yang udah cukup lama di persurveian loh. Kalau misalnya kalian dengar kata ISP, pasti tuh nggak jauh-jauh dari kata survei, instalasi, ya kan? Nah, Ya, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang survei. San, cerita dong, kamu maksudnya udah berapa lama sih di dunia persurveian dan apa aja yang biasanya kamu lakukan selama jadi seorang surveyor? kurang lebih ya, sekitar 5 tahun lah. Wih, lama ya, 5 tahun loh guys. Lumayan. Terus? Lumayan. Biasanya yang saya lakukan waktu survei itu, saya lihat lokasi rumah usernya itu, terus kita naik ke atap, ke genteng, kita untuk memastikan ke arah BTS, itu nanti lolos atau enggak. Soalnya gini, kalau kita pakai wireless, kalau ada halangan gedung, pohon atau apapun itu, itu sangat mempengaruhi sama wireless itu tersebut. Itu tadi secara garis besarnya ya. Betul. Kita ngebahas masalah survei wireless. Nah, cerita dong kenapa sih kalau misalnya terutama nih di company ISP itu melakukan survei wireless tersebut? Gini, pertama untuk yaitu tadi seperti yang saya bilang, untuk memastikan ke arah BTS itu lolos atau enggak. Itu selain itu kita juga menentukan jalur kabel. Oh, jalur kabel. Iya, betul. Kita pakai wireless kan pasti di atap genteng dong. Nentuin jalur kabel sama penempatan router. Iya, biasanya nanti tanya dulu lah ke customer, prioritas pemakaiannya di mana. Itu yang paling penting. Setelah itu kita baru bisa nentuin jalur kabelnya lewat mana, kita konfirmasi ke user. Terus setelah itu kita juga tanya kebutuhannya apa aja kira-kira user ya. Supaya nanti kalau instalasi kita nggak bingung lah. Ada ini nggak? Maksudnya selama kamu melakukan survei wireless itu ada kayak keunikan nggak sih yang kamu temuin dari si customer yang kamu visit gitu? Kalau keunikan sih banyak. Ada yang galak. Iya, memang ada yang galak. Terus ada yang ramah itu, monggo mas, silakan. Pernah nih mau cerita, ada salah satu customer itu di daerah salah satu perumahan lah, lumayan elit. Saya juga baru kali ini selama jadi surveyor ketemu dengan customer seperti itu. Dia itu logatnya pakai bahasa Jawa halus. Saya tanya tuh, Pak, orang mana? Orang Solo mas. Oh alah, secara respon saya nggak bermaksud apa respon spontan lah, langsung bilang, oh alah Pak, pantes logatnya kok medal. Pantes gimana? Iya makanya. Terus setelah itu istrinya ngakak di situ sambil nggak istrinya. Terus setelah itu si bapaknya nanya kan, mahnya orang mana? Oh saya kebetulan langsung Kediri. Saya Kediri Pak. Untung nggak dibalik, Mas juga medok. Bener ya? Gitu ya. Terus kalau misalnya kalian galak sendiri tuh kayak gimana contohnya? Ya galak gini soalnya. Biasanya gini, Bu, Pak, tanya dong untuk akses ke atapnya lewat mana? Ya itu loh, lewat situ biasanya orang-orang benerin AC, ya kayak jutek gitu loh anaknya. Waduh itu udah, ya wes lah, jangan sampai salah ngomong pokoknya. Salah ngomong dikit habis. Unik-unik berarti ya kamu. Makanya ya itu salah satu buat kita pengalaman untuk menghadapin customer kayak gimana itu sangat perlu. Nah kalau dari kamu sendiri nih biasanya sebelum kamu berangkat survei apa aja sih yang mesti disiapin dari kayak misalnya kayak sebelum survei atau saat survei sendiri bahkan setelah kamu selesai survei itu biasanya nyiapin apa aja? Kalau sebelum survei, pertama saya harus tahu dulu titik koordinatnya mana. Biasanya saya cek dulu dari Google Earth, kira-kira yang paling terdekat itu BTS mana dari si user tersebut. Nah, setelah itu kita juga tahu kan jadi arahnya kemana-mana. Nah setelah itu kita kan selain itu nyiapin teropong, itu juga perlu. Itu nomor 1 ya teropong ya. Bukan badalanan yang BTS.
nyambi kan ya nggak apa-apa. Itu kan Terus? nilai plusnya. Iya, oke. Terus teropong? Teropong, terus setelah itu laser meter buat Mhm. ngukur kebutuhan kabel nanti berapa. Oke. Terus kalau semuanya ada customer, biasanya nih ada admin tuh. Mhm. Admin dia telepon ada tangga nggak di situ. Kalau butuh tangga, berarti kita siapin tangga. Oh, Atau oke. tangga, Oke. gitu. Terus pernah juga nggak sih pada saat melakukan onsite survey itu ada yang misalnya kayak mungkin harus naik yang tower yang tinggi. Nah, itu ada persiapan juga nggak pada saat? Oh, kalau itu ya pasti ada. Kita pakai biasanya ada full body harness, Mhm. ada yang buat pinggang juga, ada Mhm. tergantung towernya nanti. Oh, oke. Berarti benar-benar complete safety gitu ya. Komplit Nah, wajib gitu. oke, sip. Terus Harus. kalau misalnya setelah survei, ada yang dilakukan juga nggak setelah survei? Pasti ada. Setelah survei kita kan udah tahu lokasi si user, Mhm. terus untuk foto udaranya kita juga udah ada. Kita biasanya analisa. Mhm. Kita tarik dari titik koordinat itu ke BTS kita lagi, kita lihat dari foto real sama tarikan garis itu arahnya kira-kira mana. Oh, ke arah BTS ini Mhm. itu nggak ada halangan. Mhm. Oh, luas, oke, berarti bisa ke arah BTS ini. Oke. Terus ada kemungkinan kalau semuanya ada arah BTS lain itu buat second planning. Nanti kalau semuanya ke arah BTS ini jelek, kita bisa alihkan ke BTS lain. Oh, oke. Gitu. Soalnya kita juga nggak tahu kan wireless itu, kita kan nggak kelihatan Mhm. wireless. Ya, Berarti bisa belajar. dibilang sebelum berangkat kamu analisa dulu karena itu Betul. untuk mengetahui lokasi Betul, ya. betul, Terus betul. kemudian pada saat survei dengan pelangkatan Hmm. yang disebutkan tadi Hmm. seperti teropong, terus Ya. kemudian ada laser meter, Betul. terus full body harness kalau misalnya memang butuh untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Betul. Terus pada saat setelah survei pun dilakukan analisa juga dari hasil surveinya tadi ya. Betul. Nah, misalnya nih dari setelah dianalisa untuk hasil survei, ada tahapannya lagi nggak? Maksudnya kayak apa sih yang kamu lakuin? Apakah cuma analisa doang udah selesai atau Oh, ada enggak. Masih ada lagi, ada proses lagi. Biasanya gini, kita setelah survei nanti kan pasti nentuin kebutuhannya perangkat, Mhm. terus kayak kabel berapa, nanti antenanya apa, tipenya apa, terus setelah itu di BTS perlu penambahan perangkat atau enggak. Mhm. Nah, itu juga kita bikin pasti setelah kita analisa. Itu Setelah itu kita report, pasti. Oke, Bikin report sip. email. Itu berarti dalam bentuk report ya hasil Betul. analisanya itu tadi Dari ya. report, dan Mhm. dari situ kan tim sales tahu tuh nanti kebutuhannya apa. Nah, dari situ setelah itu si sales itu update ke customer, calon Oke. customer lah. Nanti Oke. keperluannya kira-kira ini. Gitu. Oke, berarti maksudnya kayak mungkin kalau misalnya sobat Wonet dengar tuh kayak simple ya, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu guys gitu loh. Betul. Karena kita di sini tuh butuh analisa yang memang harus Betul. benar pakem banget ya. Ya, harus yakin juga. Sip. Yakin. Ah, Nggak boleh nah. ragu. Harus lah, karena ini Iya, hubungannya kan berat loh Berat, tanggung iya, jawabnya nanti loh. kalau semuanya nggak connect atau apa kan kita juga harus tanggung jawab. Makanya itu juga dibutuhkan untuk second planningnya juga, itu pasti. Oke, nah kamu kan tadi bilang nih di persurveian, jadi surveyor itu udah sekitar 5 tahun nih. Suka dukanya kamu sebagai surveyor itu apa? Kamu mau jawab enggak? Kamu mau jawab dari sisi sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Ya udah, dukanya dulu. Kalau sekarang terakhir kan mending duka dulu baru suka. Bersakit-sakit dahulu ya. Iya, betul. Kalau dukanya apa nih dukanya? Dukanya ya itu salah satunya ya tadi seperti saya bilang customer galak. Itu duka juga sih. Iya, saya juga Terus suka. apa lagi? Yang kedua mungkin untuk akses ke atap atau ke titik tertingginya Mhm. sulit, itu pasti. Itu juga salah satu dukanya juga. Sulitnya itu seperti apa? Kasih gambaran dong sulitnya itu seperti Sulitnya apa? anggap aja gini. Pak, kita butuh naik ke atas. Mhm. Kira-kira di mana? Biasanya customer langsung nunjukin di atas tapi bukan di genteng, di lantai 2. Nah, gitu. Terus loh untuk ke atap. Loh atap Mas? Iya benar atap. Waduh, nggak ada Mas. Ya udah, terus biasanya kita tanya tuh ada manhole nggak? Oh ada, kebetulan ada. Kalau ada manhole kita naik ke plafon. Setelah itu baru bongkar genteng baru bisa keluar. Itu ya agak oke. sulit sih. Tapi nggak, ya itu udah tanggung jawab. juga Pernah sih. sampai yang ini nggak? Pernah sampai yang masnya kayak yang aduh nggak ada akses, ada pohon nih di sebelah kanan sebelah kiri tuh, manjat pohon aja guys gitu. Waduh. Pernah ada sampai pengalaman kayak gitu nggak? Nggak pernah sih. Soalnya jujur ya kita nggak bisa manjat-manjat kayak itu yang Primalta itu. Just kidding. Nggak pernah sih. Rata-rata juga kalau meskipun ada pohon pun masih ada jarak kan antara tank sama rantingnya. Nggak mungkin juga kita kalau melompat kayak situ dong. Oke, terus ada lagi nggak sukanya? Ada lagi nggak dukanya? Ada, itu salah satu. Terus keduanya biasanya kalau semuanya kita survei ternyata waktu itu kita udah naik tuh kondisi mendung kabut. Wah itu juga salah satu dukanya. Kenapa? Karena untuk analisa itu juga susah.
jarak pandang juga berpengaruh ya. Iya, pengaruh buat analisa. Jadi kita ya selain yakin pakai ilmu penerangan juga. Ilmu kebatinan guys. Iya betul. Tapi kayak tadi kamu sebutin nih udah bisa naik, cuman mungkin ketutup gitu ya. Nah itu kamu ada siasat tersendiri nggak buat ngatasin itu gitu? Ketutup kabut nih. Misalnya. Oh ya itu ya tadi ilmu batin. ya gini ya, anggap aja gini lah. Kita kan meskipun ketutup kita juga masih bisa lihat kan, meskipun jarak pandang terbatas. Ya itu gunanya nanti foto real sama Google Earth. Kita pastikan dari foto sama Google Earth, wah kira-kira gedung tinggi. Kalau dari depan kelihatan luas dan ternyata di Google Earth nggak ada gedung tinggi, yakin, berani. Oke, sip. Berarti salah satunya juga adalah pada saat survei itu harus dipastikan foto juga harus komplit ya. Betul. Itu salah satu bagian terpenting juga ya dalam survei ya. Betul. Soalnya nanti kalau semuanya kita selesai survei pun belum tentu yang berangkat kita juga yang survei. Ya jadi tim lain. Nah, dengan adanya foto itu kita bisa memberi informasi ke tim yang berangkat untuk instalasi, troubleshoot apapun itu. Makanya foto itu juga sangat perlu. Nah, kalau sukanya nih apa nih sukanya nih? Sukanya ya apa ya? Mungkinkah ada ketemu kayak, gila kece banget dikasih. Ya, itu ya ada. Oh ada. Dong, ada. Pasti. Ada. Gini ya kalau masih muda ya. Itu salah satu hal yang bikin semangat waktu survei. Oh, oke. Pasti nanti juga waktu instalasi kalau kita bilang ke tim yang lain ada ceweknya tuh cakep, wah pasti rebutan tim instalasi. Laki gini ya guys. Iya dong, normal. Oke, terus selain itu apa lagi? Selain itu ya kita jadi bisa tahu gini ya, bisa tahu dari sudut-sudut Surabaya itu seperti apa. Jadi kelihatan ya view-nya gitu ya. Seperti apa, meskipun siang panas-panas kita kadang juga dapat foto awan tuh keren. Fotografer dadakan. Lumayan kan buat update story. Ingat guys, jangan sampai ketinggalan selagi kerja foto, update story. Iya dong, biar nggak panas gitu iya, kan. Kalau panas kita nggak bikin heavy kan ya susah sendiri kan. Nah terakhir nih San, ada kiat khusus nggak supaya survei itu bisa lebih maksimal, atau mungkin tips buat sobat monet di luar sana supaya mereka bisa melakukan survei mereka sendiri gitu? Maksudnya kayak aku penasaran nih gimana sih kalau dari sini tipsnya ya pertama itu ya tadi seperti saya bilang dari awal, Google Earth juga perlu. Sebelum survei itu harus lihat usernya di mana, BTS-nya mana, itu penting untuk mengetahui arah. Dan pastikan juga kalau bisa surveyor itu nggak buta arah. Soalnya kalau seumpamanya kadang ada nih orang di jalan biasa lah nggak bingung arah, tapi tiba-tiba waktu di atas di genteng ini arah mana bingung pasti. Ya itu paling penting juga. Berarti yang paling penting bisa dibilang yang pertama adalah harus paham arah ya. Betul. Timur, utara, barat di mana gitu ya. Terus ada tips lagi, kalau seumpamanya udah lama, anggap aja kalau di area kota-kota besar itu kan pasti ada ciri-ciri gedung khas. Itu juga bisa buat patokan untuk survei. Itu sih tipsnya, salah satunya juga. Berarti dari tadi tips yang kamu sebutin itu termasuk yang kamu pakai juga keseharian? Pasti. Sip kalau gitu. Pasti. Nah, well guys, tadi kalian semua udah tahu ya, dikasih tahu juga sama Sandi untuk survival itu apa. Terus kemudian tadi sedikit diajarkan juga sama Sandi gimana sih untuk bisa melakukan survei sendiri gitu kan. Kalau dibilang susah sebenarnya mungkin gampang, tapi kalau dibilang gampang ya susah juga gitu kan. Jadi yang paling utama adalah kita harus bisa menganalisa dan tahu arah terlebih dahulu. Terus yang kemudian yang kedua adalah tadi ya Google Earth tadi ya. Itu sangat membantu juga. Dan juga pastikan juga kalian punya koordinat untuk yang dituju. Itu yang paling penting karena cuma dong Google kalau nggak ada koordinatnya kan gitu tuh. Oke. Nah itu tadi sekitar obrolan kita. Thank you Sandi buat waktunya sama buat ilmu sharing-sharingnya juga. Semoga bermanfaat. Nah buat kalian yang belum join sama kita, silakan join sama kita di Wonet Indonesia. Jangan lupa untuk klik tanda bell supaya kamu bisa dapat update-update terbaru lagi dari kita. Dan sampai ketemu di session selanjutnya. Don't forget and always remember, Wonet will always bring simplicity to your internet complexity. Bye-bye. Bye.